一侧去抓你的纯儿，同样是命。放肆！快走！必要将他们斩草除。今日犯我持国者，今日定要来个了断！之后恢复武缺，冒险下界。这两个家伙活了漫长岁月。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan lanjut gak nih kawan-kawan? Lanjut dong ya. Kemarin udah pada semangat kayaknya tuh di komen pada minta lanjutin. Bagaimana tidak? Soalnya Xiahou ketahuan identitasnya sampai di penjara di bawah tanah. Wah, kacau banget. Nah, sepertinya di part ini kita bakal tahu nih siapakah sosok yang bakal menyelamatkan Xiahou dari genggaman klan surgawi. Apakah itu Sang Dewa Merak ataukah ada sosok kuat lainnya yang bakal muncul? Hehe. Penasaran kan? So nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Oke, kemarin kita sudah mendapatkan fakta baru yang sungguh mengejutkan, di mana Xiahou dipenjara tepat di bawah tanah dalam upaya para petinggi ingin mencuri rahasia teknik yang ada di dalam dirinya guys. Tapi klan surgawi kedatangan orang yang tidak disangka-sangka, yaitu Sang Dewa Klan Merak yang sungguh perkasa dan kuat, serta ada Kong Qiuji, teman lamanya Xiahou. Di sini Kong Qiuji membawa Xiahou keluar dari penjara, meminta leluhurnya Sang Dewa Merak untuk membawa Xiahou pergi dari sini dengan catatan dia ini merupakan murid dari Dewi Willow. Nah, kemarin kan Mimin udah jelasin tuh kenapa si Dewa Merak itu begitu menyanjung Sang Dewi Willow. Yang pada intinya Sang Dewa Merak menghormati Dewi Willow. Bahkan ketika dia mendengar namanya, dirinya itu langsung terkejut. Sementara Kong Qiuji masih marah-marah. Dia mengatai klan surgawi yang tidak memiliki hati nurani. Seorang jenius seperti Xiahou sudah membantu mengawali Yunxi sampai ke klan dengan jarak ribuan mil. Xiahou yang tidak menuntut balasan terima kasih, malah dibuat seperti ini. Qiuji pun mengatai mereka semua dewa surgawi di sana yang tidak tahu malu guys. Tentu para dewa surgawi tidak terima dihujat sedemikian rupa. Bahkan ada yang berniat ingin menyerang Qiuji. Tetapi setelah menyadari ada Sang Dewa Merak di sampingnya, mereka pun langsung menahan diri. Wah, berarti Dewa Merak kuat banget nih guys. Si Qiuji masih berteriak-teriak meminta Yunxi agar keluar. Seseorang sudah mempertaruhkan nyawa demi Yunxi, tetapi si Yunxi itu malah tidak muncul. Kita tahu ya guys, Yunxi sudah ditarik keluar ke tempat lain oleh si Youyi, jadi dia nggak bisa kesini. Semua dewa surgawi menyuruh agar Kong Qiuji tetap tenang, mau bagaimanapun, di sini adalah klan surgawi mereka, jadi tidak boleh bertindak sembarangan, seenak-enaknya, apalagi marah-marah. Bahkan Qito membalas, kalau Xiahou sudah melakukan kejahatan besar, makanya dia dipenjara di bawah tanah. Tetapi Qiuji masih tidak terima. Sehingga terjadilah perdebatan besar di antara mereka. Pada akhirnya Sang Dewa Merak pun angkat bicara, dia mengatakan kalau bocah Xiahou ini memiliki hubungan dengannya. Terutama gurunya yang sudah berbuat baik kepada dirinya guys. Sehingga dia berniat ingin membawa Xiahou hidup-hidup pergi dari sini. Tentu para dewa surgawi terkejut. Mereka mengira Sang Dewa Merak itu bercanda. Mana mungkin ya kan? Seorang Xiahou yang rendah dari alam bawah memiliki seorang guru yang sampai membuat si Dewa Merak sekalipun menunjukkan rasa hormat. Pada akhirnya si Dewa Merak mengaku kalau gurunya Xiahou adalah Dewi Willow. Apa? Mendengar nama Dewi Willow, semua orang auto terkejut.
Awalnya mereka mengira Dewi Willow itu sudah lama meninggoy. 该回上界了。 Apalagi setelah sang Dewi memasuki gerbang primordial. Karena katanya guys, tidak ada satupun makhluk yang bisa selamat ketika mereka memasuki gerbang primordial. Tetapi kok si Dewi Willow bisa ya? Bagaimana mungkin? Wah, Mimin juga gak nyangka nih dia bisa masuk ke sana. Oh ya, buat kalian bertanya-tanya kemanakah sang Dewi Willow? Yes, benar guys. Dia tuh kemarin masuk ke gerbang primordial seorang diri pula. 如此凶险，你们可别轻举妄。自古以来，那就是有去无回。想不到今日会重现。流水。 Tetapi tetap saja nama Dewi Willow itu masih belum cukup. Para dewa surgawi masih menolak melepaskan Shahou, membuat sang Dewa Merah itu mulai kesal. Dia mengeluarkan kekuatannya sampai membuat orang-orang di sana tertekan karena auranya yang sungguh kuat. Seakan-akan mereka ditibang oleh palu raksasa. 如此，那一次去抓你的纯儿，同样是命。放肆！快走！ Si Dewa Merah pun mengatakan, bagaimana kalau jika aku dengan paksa membawanya pergi dari sini? Tentu mereka yang mendengar itu auto terdiam. Tetapi tiba-tiba dari kejauhan, ada suara super berat yang mengatakan, teman lamaku, tolong jangan bertindak terlalu jauh. Sosoknya seorang kakek tua yang cukup kuat. Ternyata dia merupakan pelindung Tao dari klan surgawi yang dipanggil sebagai generasi lama. Bahkan dia lebih tua daripada sang Dewa Merah. Karena ada pelindung dari klan surgawi muncul, Chi Tuo pun sekarang berani angkat bicara. Dia tetap bersikeras memaksa tidak ingin membiarkan Shahou dibawa pergi dari sini. Bahkan dia memfitnah balik sang Dewa Merah yang pasti juga menginginkan metode rahasia Kaisar Guntur miliknya Shahou. Giliran ada sepunya baru aja berani ngomong kayak gini dia si Chi Tuo ya. 不如带其离开天人城再说。雷帝秘法，诸位道兄将其请出。其就是近日声名鹊起。 Tetapi si Dewa Merah merasa kalau klan surgawi ini sudah kelewatan. Tidak bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Tapi di satu sisi dia memastikan kalau semisal Shahou berhasil dia bawa kabur dari sini dan bangkit di kemudian hari, maka klan surgawi harus bersiap jatuh hancur di tangannya Shahou tepat di masa depan. Hehehe. 必要将他们斩草除。今日犯我十国者， Sehingga sudah tidak ada pilihan, cuman ada satu kata guys, yaitu perang. Dewa Merah dan pelindung klan surgawi sama-sama mengeluarkan kekuatannya menciptakan ledakan luar biasa, hampir menghancurkan bangunan di sana. Di satu sisi Dewa Merah memperingatkan, kalau sampai sang Dewi Willow tahu klan surgawi menghabisi muridnya Shahou, siap-siap saja klan surgawimu ini hancur jadi abu. Sehingga pertarungan pun terus terjadi, tetapi nampaknya pelindung Tao mulai kalah. Dia sampai batuk-batuk darah dan terpukul mundur oleh serangan sang Dewa Merah. 就是不断纠正，今日定要来个了断。之后恢复武缺，冒险下界。这两个家伙活了漫长岁月。 Semua dewa surgawi auto terkejut. Bagaimana mungkin? Pelindung Tao mereka itu mulai kalah. Dewa Merah pun membalas, pelindung Tao kalian itu sudah terlalu tua. Dan ini sudah bukan eranya lagi. Wah gila, keren maksimal nih sang Dewa Merah. Kong Chiu Chi di samping senang bukan main, leluhurnya mulai memenangkan pertarungan. Segera Dewa Merah mengeluarkan kekuatan serangan lanjutannya. Dari punggung si Dewa Merah mengeluarkan 5 cahaya yang menembak ke atas langit. Sementara pelindung Tao juga tidak mau kalah. Dia murka besar dan segera mengumpulkan kekuatan beserta kekuatan rantai raksasa yang juga menembak ke atas langit. Kira-kira siapa yang lebih kuat guys? Dan tuar.变为有一战。 Kedua kekuatan super kuat pun beradu.
menciptakan ledakan super besar. Itu berhasil menjatuhkan sang pelindung Tau. Sementara Dewa Merah masih sehat walafiat. Namun baru aja menang dari pertempuran, tiba-tiba muncul sebuah formasi besar. Dari dalam formasi itu muncul juga seorang Pak Tua yang dipanggil sebagai Surgawi Tua Ras Celestial. Wah, ini jabatannya di atas pelindung Tau guys, lebih kuat lagi nih. Bahkan cahaya dipancarkan saja, itu bisa menyinari satu kota, seakan-akan dia menciptakan sebuah kedamaian. Sang Surgawi Tua mengatakan, apakah kau bakal menyatakan perang hanya demi seorang bocah? Tetapi Dewa Merah hanya membalas kalau dia cuma ingin melindungi bocah satu ini. 下界来取你性命，犯下多少毒神死罪了吗？ Namun belum sempat bertarung, tiba-tiba sang Surgawi Tua merasakan ada kehadiran lain yang sangat kuat, dan dia pun segera menghilang dari sana guys. Sepertinya itu adalah kaisar dari klan perang yang muncul. 不知神魔现世。 Gak lama dari itu, ada bawahan yang melaporkan kepada Cito mereka kedatangan tamu lainnya, yaitu penguasa dunia bawah alias klan Nether. Si penguasa dunia Nether pun langsung muncul, dirinya meminta maaf karena datang tanpa diundang. Tetapi dia langsung melanjutkan omongannya kalau dirinya sedang mencari seorang pemuda yang bernama Huang. Soalnya si Huang ini sudah menghabisi jenius dari klan Nethernya. Wadidaw, nama satu musuh lagi nih guys. Namun gak lama dari itu, mereka lagi-lagi mendapatkan laporan baru. Di luar istana surgawi sudah ada master dari sekte Pavilion Putian. What? Nambah lagi nih guys, bukan cuma para dewa surgawi saja yang terkejut, bahkan si Shihao ikut terkejut. Gak cuma di alam bawah, tapi alam atas, Aula Putian itu juga mencari-cari dirinya. Wah kacau nih. Asal kalian tahu ya guys, sekte Putian di alam atas sangat terkenal. Jarang ada yang berani memprovokasi sekte ini. Di balik sang Master Putian ternyata ada peri Yue Chan yang ikutan datang. Yue Chan pun mengatakan, kalau kedatangan mereka tidak ada niat buruk. Mereka cuma ingin bertanya beberapa hal kepada Shihao. Tetapi belum sempat ngobrol, tiba-tiba mereka kedatangan sekte lain lagi. Wah banyak banget ini guys. Ada istana iblis api, sekte bunga matahari, dan lain-lainnya. Bahkan si wakil dari ketua sekte klan surgawi pun ikutan muncul. Aduh pusing nih Mimin nih. 这荒域还有点意思。 Si Cito itu bukan penguasa guys, dia tuh cuma seorang tetua. Semua orang kuat sudah muncul di sini, semuanya tidak ada yang berniat baik kepada Shihao, kecuali Dewa Merah dan Kong Qiuqi. Ya kalian mesti ingat ya guys, kedatangan mereka ini cuma ingin mencuri metode rahasia Kaisar Guntur yang ada dalam tubuhnya Shihao. Karena sedari awal itulah incaran semua orang. Bahkan kalau bisa, kunpeng dan teknik-teknik rahasia lain yang ada dalam tubuh Shihao harus mereka dapatkan. Sang wakil ketua sekte surgawi mengatakan kalau Shihao harus dihabisi hari ini juga. Tetapi Dewa Merah membalas, bagaimana kalau aku melindunginya? Namun sedang asyik berdebat, tiba-tiba semuanya terhenti karena kemunculan seorang wanita cantik dari atas langit. Dengan anggunnya dia perlahan turun, tetapi tampaknya dirinya masih muda yang ternyata itu adalah Ye Qingxian guys. Hah? Kok bisa dia sampai datang ke sini ya? Seingat Mimin kemarin, ini kalian mesti ingat ya. Qingxian mengatakan kalau semisal Shihao sedang kesulitan, dia boleh memanggil namanya. Tentu semua dewa surgawi tidak ada yang mengenalinya guys. Mereka bertanya-tanya siapakah dirimu dan asal dari sekte mana.
Tetapi Qing Xian membalas, "Diam kau." Berani banget. Dewa surgawi lain juga mengancam, "Apa kau ingin cari masalah dengan kami?" Qing Xian membalas kembali, "Memang benar. Jadi apa, ha?" Wah, berani banget nih. Sifatnya mirip-mirip Shi Hao guys, suka membangkang, suka melawan. Qing Xian pun melanjutkan kalau kedatangannya ke sini untuk melindungi Shi Hao seorang. Jadi tidak ada satupun orang yang boleh menyentuhnya. Tentu para dewa surgawi tidak senang guys. Mereka mencoba menekan Qing Xian dengan kekuatannya, tapi tidak ada satupun aura tekanan mereka yang bisa membuat Qing Xian itu tunduk. Bahkan tidak terasa apapun bagi Qing Xian. Dia dengan santai berjalan perlahan menghampiri Shi Hao. Sang raja dari istana iblis api mencoba menembakkan panah terkuat bulunya, tetapi dengan mudah dijadikan abu sama Qing Xian. Kuat sekali dia. Para master kuat bisa tahu kalau Qing Xian sempat menghentikan waktu dan menghancurkan bulu api itu dengan mudah. Gila nih. Semua orang penasaran akan identitasnya Ye Qing Xian. Sang raja iblis api murka karena serangannya ditahan begitu mudah membuat dirinya auto malu. Dia ingin menyerang Qing Xian menggunakan serangan terkuatnya, tetapi hasilnya malah dialah yang dilukai oleh Qing Xian, sampai-sampai sayap sebelah kanannya itu terluka. Wah, cuma wanita muda tapi bisa melukai raja istana iblis api? Ini sungguh mengejutkan. Tetapi Ye Qing Xian akhirnya masuk ke mode serius. Dia mengatakan, "Kalian klan surgawi, cepat beri aku penjelasan. Penjelasan sejujur-jujurnya atau masalah hari ini tidak bakal berakhir." Dia tidak terima Shi Hao dilukai sedemikian rupa. Jikalau dibutuhkan, bahkan perang sekalipun bakal Qing Xian ladeni. Wah, gila nih. Ye Qing Xian menggunakan telepatinya dan mengatakan sebuah hal kepada Shi Hao. "Tenang saja, kamu ini adalah adik kecilku, jadi aku akan membawamu keluar dari sini." "Hah? Adik kecil?" Tentu Shi Hao bingung dong, karena dia dianggap sebagai adik dari orang yang bahkan dia sendiri itu tidak kenal guys. Segera semua dewa surgawi bergabung, ingin menangkap Qing Xian menggunakan artefak surgawi. Tetapi ternyata Qing Xian juga memiliki harta surgawi pelindung yang jauh lebih kuat, membuat dirinya aman dari semua serangan. Dan sebenarnya guys, pertarungan mereka ini panjang banget. Apalagi Qing Xian itu bakal bertarung melawan para dewa surgawi serta para master dari sekte lain. Dan musuhnya ini ada banyak sekali. Mungkin membutuhkan satu video lagi buat merangkum pertarungan mereka semua karena saking panjangnya. Tetapi Mimin berspekulasi satu hal guys. Kalian ingat gak coba burung yang waktu itu Shi Hao selamatkan saat di awal-awal dia sampai ke alam atas? Burung berwarna hijau itu loh. Nah, di sini Mimin mengira kalau burung itu adalah Ye Qing Xian. Soalnya kekuatan Ye Qing Xian itu banyak mengeluarkan burung gitu guys. Dan burungnya mirip-mirip sama burung hijau itu. Tetapi selain itu, Qing Xian kayaknya ada hubungan dengan Shi Hao nih. Karena dia memanggil Shi Hao sebagai Kaisar Huang Tian ketika pertama kali bertemu. Nah, kira-kira Kaisar Huang Tian dimaksud itu apa ya guys? Apakah si Shi Hao reinkarnasi dari Kaisar Huang Tian? Atau jangan-jangan... Sekian dulu spoiler dari Mimin, semoga kalian menikmati. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys. Tapi silahkan komen di bawah dulu apa kalian suka atau tidak akan spoiler kali ini. Karena Mimin ingin melihat. Kalau kalian suka Mimin lanjutkan, tapi kalau tidak ya sudah, tidak perlu. Satu hal yang pasti, cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu,
See you guys!